Biarkan embung tetap menjadi embung yang akan memenuhi kebutuhan air. Dan biarkan laut itu hidup dan menjadi tempat ikan-ikan berenang, karena itu menjadi sumber pangan kita juga. Pemerintah sudah menghitung, kira-kira jika seluruh syarat itu bisa dipenuhi Bapak Ibu sekalian, maka di tahun depan kita bisa menghasilkan kurang lebih 12 juta ton ikan tangkap secara sustainable. Saya kira kementerian sedang melakukan itu. Artinya kita akan dapat minimal mempertahankan atau kita akan meningkatkan. Betapa di depan mata kita punya kekayaan yang luar biasa, dan di tahun-tahun berikutnya angka itu akan bisa berkembang bahkan lebih. Tinggal bagaimana kita menjaganya melalui pengawasan yang real di lapangan, melalui penegakan hukum, melalui penangkapan yang terukur, melalui modernisasi budidaya perikanan, serta perbaikan sistem. Apa yang ada termasuk akses permodalan, termasuk efisiensi distribusi logistik dalam logistik manajemen. Kita stop proses illegal fishing yang merugikan negara kita sampai 356 triliun. Stop. Mesti kita tarik menjadi kepentingan kita sendiri. Dan kita terus genjot kedaulatan pangan kita melalui diversifikasi pangan yang Bu Mega tadi sampaikan. Biarkan yang makan papeda tetap makan papeda. Biarkan yang makan tiwul tetap makan tiwul. Dan yang makan beras juga makan beras. Karena sorghum pun bisa menjadi sumber pangan. Biarkan. Karena itulah sumber pangan yang sangat variatif yang kita miliki. Negara lain tidak memiliki itu. Biarkan. Dan juga kita mesti memastikan bantuan, insentif, bibit, pupuk, sarana prasarana perikanan, tangkap, budidaya yang mesti disalurkan tepat sasaran. Maka untuk itu, zaman sudah berubah, generasi berganti, dan kita tidak bisa mengharapkan berdikari dari pangan ini tanpa kita melakukan sebuah perubahan besar dari sisi teknologi. Dan teknologi modifikasi cuaca, smart farming, sekolah lapang iklim menjadi begitu penting ketika kemudian praktek-praktek ini bisa kita lakukan. Dan kunci dasarnya adalah satu data. Bakal calon presiden, baca pres. Ganjar Pranowo mendesak agar praktik illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal segera dihentikan. Pasalnya, kata Ganjar, praktik tersebut telah membuat negara rugi mencapai 365 triliun rupiah. Kita stop proses illegal fishing yang merugikan negara kita sampai 365 triliun rupiah, stop. Mesti kita tarik menjadi kepentingan kita sendiri, ujar Ganjar saat menyampaikan pidato di acara pembukaan Rakernas 4 PDI Perjuangan di J-Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat tanggal 29 September tahun 2023. Menurut Ganjar, laut merupakan salah satu sumber kedaulatan pangan bangsa Indonesia. Karena itu, praktik penangkapan ikan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus segera dihentikan. Biarkan laut itu hidup dan menjadi tempat ikan-ikan berenang, karena itu akan menjadi sumber pangan kita juga, tandas Ganjar. Ganjar menilai banyak cara untuk menghentikan praktik illegal fishing. Salah satunya melalui pendekatan hukum serta modernisasi budidaya perikanan. Tinggal bagaimana kita menjaganya melalui pengawasan yang real di lapangan, melalui pendekatan hukum, melalui penangkapan yang terukur, melalui modernisasi budidaya perikanan serta perbaikan sistem apa yang ada termasuk akses permodalan, termasuk efisiensi logistik dalam logistik manajemen, jelas Ganjar. Lebih lanjut, Ganjar mengatakan upaya meningkatkan nilai pangan di tanah air tidak hanya memperbaiki satu aspek saja. Menurut dia, perlu perbaikan yang komprehensif dari hulu hingga hilir. Pemerintah sudah menghitung, kira-kira jika seluruh syarat itu bisa dipenuhi, maka di tahun depan kita bisa menghasilkan kurang lebih 12 juta ton ikan tangkap secara sustainable. Saya kira kementerian sedang melakukan itu, pungkas Ganjar.